Halo semua, pada saat ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang persepsi sensori. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal bedah 3 oleh dosen pengampu Nurse Mega Lumingkewas Eskep Mkes. Sistem sensori atau dalam bahasa Inggris sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dihantarkan oleh saraf dari berbagai indera menuju ke otak. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon saraf pusat. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang 5 macam sistem sensori pada manusia. Anatomi indera pada manusia. Seperti yang kita ketahui, ada 5 macam indera pada manusia, yaitu yang pertama, indera penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba atau perasa, serta indera penciuman atau pembau. Indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ indera pada manusia yang rumit, tersusun dari bercak sensitif cahaya primitif, sehingga mata sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya karena adanya fotoreseptor di dalamnya. Struktur anatomi mata. Bagian-bagian mata terdiri dari yang pertama, sklera, yang merupakan jaringan ikat, fibrosa, yang kuat berwarna putih buram, dan tidak tembus cahaya, kecuali di bagian depan yang transparan yang disebut kornea. Yang kedua, kornea yang merupakan jendela mata, unik karena bentuknya transparan, terletak pada bagian depan mata berhubungan dengan sklera. Yang ketiga, lapisan koroid merupakan lapisan yang berpigmen mengandung banyak pertumbuhan darah untuk memberi nutrisi dan oksigen pada retina. Dan yang keempat, iris yang merupakan perpanjangan dari korpus cilialis ke anterior bersambung dengan permukaan lensa anterior. Lensa mempunyai struktur bikonveks, tidak mempunyai pembuluh darah, transparan dan tidak berwarna. Kapsul lensa merupakan membran ke-semipermeable, tabelnya sekitar 4 mm dan diameternya 9 mm. Lensa berada di belakang iris dan ditahan oleh ligamentum yang disebut sonola. Pada bagian belakang lensa berisi cairan vitreous humor. Lensa berfokus untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam retina melalui mekanisme akomodasi, yaitu proses penyesuaian secara otomatis pada lensa untuk memfokuskan objek secara jelas yang beragam. Retina merupakan lapisan terdalam pada mata, melapisi lapisan 2/3 bola pada bagian belakang. Pada bagian depan berhubungan dengan korpus cilialis dioracerta. Retina merupakan bagian mata yang sangat peka terhadap cahaya. Pada bagian depan retina terdapat lapisan birpigmen dan berhubungan dengan koroid, dan pada bagian belakang terdapat lapisan saraf dalam. Saraf optik. Saraf optik merupakan saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Fisiologi penglihatan. Fungsi utama mata adalah mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf sehingga dapat diterjemahkan oleh otak menjadi gambar visual. Untuk menghasilkan gambar visual yang tepat dan diinginkan, terjadilah proses yang sangat kompleks, dimulai adanya gelombang sinar atau cahaya yang masuk ke mata, berkas cahaya yang masuk ke mata melalui konjuktiva, korne, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor, di mana pada masing-masing tersebut berkas cahaya dibiaskan atau refraksi sebelumnya akhirnya jatuh tepat di retina. Indera pendengar atau telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita sehingga kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi
apa yang terjadi di sekitar kita tanpa harus melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Telinga terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ada meatus auditorius eksternal atau liang telinga luar. Yang kedua ada telinga bagian tengah atau cavum tympani. Cavum tympani ini terdiri atas yang pertama yaitu membran timpani atau sering disebut sebagai gendang telinga yang berfungsi untuk meneruskan suara menuju tulang-tulang pendengaran atau osikula. Bagian yang kedua ada osikula. Di osikula ini terdiri dari 3 bagian tulang kecil. Yang pertama ada malsus atau martil, insus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Selanjutnya bagian ketiga ada saluran Eustachius, merupakan saluran di dalam rongga telinga tengah yang menjorok menghubungkan telinga dengan faring. Saluran Eustachius akan tertutup jika dalam keadaan biasa dan akan membuka ketika kita menelan, sehingga tekanan udara di dalam telinga tengah dengan tekanan luar akan seimbang. Berikut telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas beberapa rongga yang menyerupai saluran-saluran, yaitu vestibula, 3 saluran setengah lingkaran atau saluran semisirkuler, dan koklea atau rumah siput. 3 saluran setengah lingkaran atau saluran semisirkuler, yaitu saluran superior, posterior, dan lateral. Ketiga saluran ini saling membuat sudut tegak lurus satu sama lain. Pada salah satu ujung saluran terdapat penebalan yang disebut ampula. Saluran semisirkuler berfungsi untuk membentuk otak dalam mengendalikan keseimbangan dan kesadaran akan kedudukan tubuh kita. Yang ketiga, koklea. Koklea adalah sebuah tabung berbentuk spiral yang membelit dirinya seperti rumah siput. Belitan-belitan tersebut melingkari sebuah sumbu berbentuk kerucut yang memiliki bagian tengah dari tulang dan disebut modulus. Dalam koklea terdapat jendela oval atau fenestra vestibula yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam, dan jendela Mellingarden atau fenestra koklea yang berfungsi sebagai reseptor suara. Indra pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah juga turut membantu dalam tindakan berbicara. Lidah ini dibangun oleh suatu struktur yang disebut kuncup pengecap. Pada lidah lebih kurang 10.000 kuncup pengecap yang tersebut di permukaan atas dan di sepanjang pinggir lidah. Kuncup pengecap tertanam di bagian epitel lidah dan bergabung dengan tonjolan lidah yang disebut pupila. Kuncup pengecap dapat membedakan 4 cita rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Indra peraba atau kulit. Kulit adalah organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg, dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Secara embriologis, kulit berasal dari dua lapis yang berbeda. Lapisan luar adalah epidermis yang merupakan lapisan epitel berasal dari ektoderm, sedangkan lapisan dalam yang berasal dari mesoderm adalah dermis atau corium yang merupakan suatu lapisan jaringan ikat. Secara histopatologis, kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu yang pertama, epidermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler. Terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung
sel melanosit, Langerhans dan Merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh, paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Ketebalan epidermis hanya sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Yang kedua, dermis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Yang ketiga, subkutis. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Fungsi subkutis atau hipodermis melekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, kontrol bentuk tubuh, dan mechanical shock absorber. Fisiologi kulit. Kulit merupakan organ yang berfungsi sangat penting bagi tubuh, diantaranya adalah memungkinkan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan sebagai barir infeksi, mengontrol suhu tubuh atau termoregulasi, sensasi, ekskresi, dan metabolisme. Fungsi proteksi kulit adalah melindungi dari kehilangan cairan dan elektrolit, trauma mekanik, ultraviolet. Indera pencium atau pembau. Manusia dapat membedakan berbagai macam bau, bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi komponen prinsipal. Seperti pada penglihatan warna, hanya memiliki 3 respon warna dasar, namun dari komposisi yang berbeda-beda dapat dilihat warna yang bermacam-macam. Organ pembau hanya memiliki 7 reseptor, namun dapat membedakan lebih dari 600 aroma yang berbeda-beda. Alat pembau atau sistem olfaction bisa juga disebut dengan organ olfaktus, dapat menerima stimulus benda-benda kimia sehingga reseptornya disebut pula kemorektor. Benda kimia yang dapat menstimulus sel saraf dalam hidung adalah substansi yang dapat larut dalam zat cair, lendir, yang terdapat pada elia yang menutupi sel tersebut. Makin bau suatu substansi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa makin banyak molekul yang dapat larut dalam air dan lemak. Konsentrasi penguapannya tinggi. Organon olfaktus terdapat pada hidung bagian atas, yaitu pada concha superior, dan membran ini hanya menerima rangsangan benda-benda yang dapat menguap dan berwujud gas. Bagian-bagiannya adalah sebagai berikut, yaitu A. Concha superior, B. Concha medialis, C. Concha inferior, D. Subtunasi atau sekat hidung.